Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga setanah air ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Belajar bersama adalah momen dimana semua hal di dunia diobrolin kecuali pelajaran itu sendiri. Yuk, lanjut film kedua yuk, yaitu The Lord of the Rings The Two Towers tahun 2002. Setelah geng fellowship terpisah, kini mereka menjalankan misi masing-masing. Puluhan ribu pasukan Saruman sudah siap bertempur dan peperangan akan terjadi di negeri Rohan, tepatnya di Helm's Deep, melawan pasukan manusia yang jumlahnya sangat sedikit sekali lah. Namun akan ada kejutan di tengah peperangan. Bagaimanakah petualangan dan keepikan film kedua dari LOTR ini? Langsung kita ke requestan salam dari Demon Slayer ya. Cak, titip salam ke bandar judi online. Hidupmu menghancurkan hidupku. Ya emang tolol emang Anda nih. Udah tahu nggak bakal bisa menang lawan bandar. Sistem aplikasinya juga sudah diatur biar kalian ketagihan menang di awal, terus habis gitu dibuat mampus sampai akhir. Kapok ya kan? Monggo skecakan. No idea what it did to him, what it's still doing to him. The ring was entrusted to me, my task, my own. Setelah pertarungan dengan pasukan Uruk-hai, Fellowship pun akhirnya terpecah menjadi 3 grup. Merry dan Pippin diculik pasukan Uruk menuju istana Saruman di Isengard karena dianggap mereka membawa cincin master. Lalu Aragorn, Legolas, dan Gimli sedang berusaha menyelamatkan mereka lur. Sementara Frodo dan Sam masih berusaha keluar dari Emyn Muil, sebuah bukit berbatu yang seperti labirin. Di tengah perjalanannya ketika sedang beristirahat, Frodo pun memimpikan Gandalf yang masih melanjutkan duelnya dengan Balrog setelah dia jatuh dari jembatan Moria. Inilah penguasa dari semua cincin dan 2 menara. Sudah beberapa hari berlalu sejak kedatangan Frodo dan Sam di labirin Emyn Muil, namun mereka masih belum berhasil keluar dari sana. Sementara itu, meski tidak sampai kehilangan akalnya, namun kekuatan cincin master perlahan-lahan mulai mempengaruhi Frodo. Dia semakin gelisah dan sering terintimidasi oleh Sauron. Mereka pun terus berusaha mencari jalur yang tepat sampai pada suatu malam. Ketika sedang tidur, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seonggok makhluk yang dulu pernah memiliki cincin tersebut, yaitu Gollum. Dan sekarang dia ingin merebutnya kembali. Untungnya mereka masih terjaga dan berhasil menggagalkan niat Gollum. Makhluk itu pun diikat dengan tali ajaib milik Sam, pemberian dari Ratu Peri Galadriel. Akan tetapi alih-alih membunuhnya, melihat kondisi Gollum yang dulunya seorang hobbit, Frodo pun ingin membebaskannya dari penyakitnya sekarang. Gollum menjadi stres karena kekuatan cincin master yang di lain sisi juga memperpanjang umurnya. For your information lur ya, ini di dunia nyata ya, banyak yang berpendapat jika Gollum ini mengidap skizofrenia karena memiliki 2 kepribadian, yaitu Gollum sendiri dan juga Smigol, nama hobbitnya dulu lur. Gollum juga terus menyebut dirinya sebagai kami, bukan pakai kata-kata aku atau saya lur gitu ya. Oke, kancut. Mendengar kebaikan Frodo, Gollum pun mengiba agar tetap dibiarkan hidup dan berjanji akan melayani Frodo juga Sam sebagai majikannya. Pada awalnya Sam tidak percaya karena Gollum bisa merampas cincin master, bahkan membunuh mereka kapan saja, khususnya ketika sedang bobok ya kan? Namun Frodo punya pikiran lain, yaitu menyuruh Gollum menunjukkan jalan keluar dari Emyn Muil menuju ke gerbang hitam, yaitu perbatasan antara Gondor dan Mordor. I don't believe you! Let him go! He'll throttle us in our sleep! Maybe he does deserve to die. I do pity him. He will lead us to the Black Gate.
Di lain tempat, dengan mendengarkan langkah kaki pasukan Uruk dari kejauhan, juga pin jubah peri yang sengaja dijatuhkan oleh Merry, Aragorn, Legolas, dan juga Gimli masih terus mengikuti kawanan Uruk yang menculik kedua teman hobbitnya itu menuju Isengard. Sampai akhirnya Aragorn and the gang tiba ke negeri Rohan yang dikuasai oleh para manusia penunggang kuda yang disebut Rohirrim. Sementara itu di Isengard, Saruman berencana membakar hutan-hutan besar di sekitar demi mempercepat produksi persenjataan pasukan Uruknya. Selain itu brengkesnya, si Saruman ini juga bekerja sama dengan para Dunlandings, yaitu orang-orang penduduk asli negeri Rohan yang memang sering berperang dengan Rohirrim. Saruman sengaja ingin merusak dan menghancurkan sesuai kehendak Sauron. Not idly do the leaves of they may yet be alive. Fangorn lies on our doors. Burn it. Take back the land. Burn immediately! Situasi di kerajaan Rohan juga memprihatinkan, Lur. Sang raja yaitu Theoden terkena guna-guna dari Saruman. Anak Theoden menjadi korban serangan pasukan Uruk hingga tewas. Dan di sana juga ada penasehat Theoden, sebut saja Paijo, yang ternyata intel dari Saruman. Terlihat Theoden yang hanya terdiam seperti mayat hidup kebelet Bahkan dia tidak menggubris ponakannya Eowyn serta kakak laki-lakinya Eomer yang menyarankan agar kerajaan Rohan bersiap menghadapi serangan dari Saruman dengan pasukan Uruknya. Namun Theoden malah mengusir Eomer dari kerajaan karena telah diperdaya oleh Paijo. Over here! Your son is back. We don't defend our country. Comes from the king. Signed it this morning. You are banished under pain of death. Tepat setelah pengasingannya, Eomer beserta pasukan setianya langsung mencari prajurit Uruk dan memburu mereka semua. Sementara itu di tengah peperangan, Merry dan Pippin berusaha kabur dari sana. Keesokan harinya, Aragorn, Legolas, dan Gimli berpapasan dengan pasukan Eomer. Mereka pun begitu terkejut setelah mendengar pasukan Uruk yang sudah dibantai semuanya oleh Eomer tanpa tersisa. Dan kemungkinan Merry dan Pippin juga menjadi korban. Lalu Eomer memberikan 2 ekor kuda untuk kelompok Aragorn, dan mereka pun OTW ke tumpukan bangkai Uruk. Akan tetapi melalui instingnya yang sangat kuat, Aragorn menemukan jejak-jejak Merry dan Pippin, mulai dari cekungan di permukaan tanah yang ukurannya persis seperti 2 hobbit, bekas tali yang dipotong menggunakan kapak, sampai jejak-jejak kaki yang masih terlihat jelas di tanah menuju hutan Fangorn di sebelahnya. We left none alive. Piled the carcasses and burned them. May these horses bear you to better fortune. Farewell. A hobbit lay here, and the other. Their bonds were cut. Lead away from the battle. The Fangorn forest. Sementara itu di dalam hutan Fangorn yang terlihat horor, Merry dan Pippin masih berusaha kabur dari seorang orc yang masih hidup. Tapi tiba-tiba pohon yang mereka panjat bergerak dengan sendirinya. Dan yang terjadi, I'm gonna rip at your filthy little idiots! ternyata makhluk itu biasa dipanggil Treebeard dari bangsa Ent dan tidak memihak kubu manapun. Pada awalnya Treebeard mengira Merry dan Pippin adalah orc karena memang dia tidak pernah keluar dari hutan, jadi tidak mengenal hobbit, Lur. Tapi setelah itu Treebeard membawa mereka berdua ke sesosok penyihir putih yang terlihat sangat familiar. We're not orcs, we're hobbits. Kembali lagi ke Frodo dan Sam. Untungnya Gollum benar-benar membawa mereka keluar dari labirin Emin Muildur dan sekarang harus menyusuri rawa kematian yang penuh dengan kabut dan mayat-mayat orang yang terawetkan di dalam air. Akan tetapi Frodo seakan-akan sempat ditarik oleh salah satu mayat di sana dan tiba-tiba
Tempat ini rada horor emang ya kan lur. Lalu pada malam harinya ketika Sam sedang tidur, Frodo yang masih terbangun mendengar celotehan Gollum. Dan makhluk itu terkejut ketika Frodo memanggilnya dengan nama aslinya yaitu Sméagol. Namun tiba-tiba seonggok penunggang hitam atau Nazgul yang menaiki naga bernama Reed lewat di atas mereka karena merasakan kehadiran cincin master di sana. Yang untungnya Frodo dan kawan-kawan masih sempat bersembunyi. Di lain sisi ketika Aragorn, Legolas, dan Gimli sedang mencari Merry dan Pippin di hutan Fangorn, Legolas merasa ada sesosok penyihir putih yang menghampiri mereka. Dan ternyata lur, Show yourself! mereka semua pun terbelalak kaget. Hah? Apa? Karena seharusnya Gandalf telah meninggal di Moria. Gandalf pun menceritakan jika sebenarnya pertarungan epiknya melawan Balrog terus berlanjut dari dasar jurang Moria sampai ke puncak pegunungan Misty. Dengan pedang yang dialiri petir, Gandalf mampu membunuh Balrog. Namun sayang kondisi Gandalf semakin melemah dan dia pun akhirnya tewas. Akan tetapi roh Gandalf seperti terbawa keluar angkasa dan dikembalikan lagi ke bumi oleh sang dewa untuk mengalahkan Saruman juga Sauron. Gandalf sedikit lupa ingatan, namun dia mendapat kekuatan yang jauh lebih hebat dan dirinya bukan lagi Gandalf si kelabu, melainkan Gandalf si putih. Darkness took. I've been sent back until my task is done. I am Gandalf the White. Gandalf mengatakan jika 2 hari lalu dia bertemu Merry dan Pippin yang alhamdulillah kondisinya baik-baik saja di hutan itu. Dan Gandalf yakin setelah sekian lamanya bangsa Ent di hutan Fangorn yang begitu kuat akan segera bangkit. Selanjutnya Gandalf akan membawa Aragorn and the gang ke kerajaan Rohan untuk menemui sang Raja Theoden yang terkena guna-guna dari Saruman karena peperangan awal akan terjadi di negeri Rohan. Kali ini Gandalf versi baru terlihat lebih kuat dengan tongkat sihir yang berbeda, rambut rebonding seperti habis di salon, dan juga memiliki kuda mistis bernama Shadowfax, pemimpin dari segala kuda. We hear of trouble in Rohan. Yes, and it will not be easily. Merry and Pippin are quite safe. In fact, they're far safer than... Shadowfax, the lord of all horses. Sauron fears you. Then so he'll strike hard, and the king's mind is enslaved over King Theoden. Akhirnya Frodo, Sam, dan Gollum telah sampai di gerbang hitam yang begitu besar dengan penjagaan sangat ketat. Di sana mereka melihat pasukan bangsa manusia dari timur yang akan membantu Sauron. Frodo, Sam, dan Sméagol hanya memperhatikan mereka dari jauh, lalu menunggu saat yang tepat untuk menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba dilalahnya batu pijakan Sam malah hancur dong, plak. Dan untungnya dengan jubah peri mereka bisa mengelabui musuh ya kan. Lalu ketika barisan musuh melewati gerbang yang baru dibuka, Frodo dan Sam akan nekat memasuki gerbang itu secara langsung. Namun Gollum langsung menghentikan mereka karena penjagaan di gerbang tersebut sangatlah ketat dan mereka pasti akan tertangkap. Maka dari itu Gollum menyarankan jalur alternatif yang lebih aman untuk mereka. Sam pun merasa Gollum memiliki niat buruk, namun Frodo cukup percaya dengan Gollum karena dia sudah mengantarkan mereka sejauh itu. He's up to something. Are you saying there's another way into Mordor? He's been true to his word. No. He's led us this far, Sam. Mr. Frodo, no. Lead the way, Sméagol. Sesampainya di kerajaan Rohan, Gandalf, Aragorn, Legolas, dan Gimli diminta untuk melepaskan semua senjata mereka sebelum masuk ke ruangan Raja Theoden, kecuali tongkat sihir Gandalf, karena Gandalf beralasan butuh tongkat untuk berjalan katanya lur. Akan tetapi sebelum mereka memulai pembicaraan dengan sang raja, Paijo pun langsung menyuruh para penjaga untuk menyerang Aragorn dan kawan-kawan, yang tentunya penjaga-penjaga itu easy lah dikalahkan. Setelah itu Gandalf pun segera menghampiri Theoden dan berusaha membersihkannya dengan mengusir Saruman yang merasuki tubuh Theoden. Too long have you sat in the shadows. We'll draw you, Saruman. Be gone.
breathe the free air again. Akhirnya kerajaan Rohan mendapatkan Raja Theodennya kembali, yang selama ini hanya menjadi bonekanya Saruman. Theoden pun akan membunuh Paijo yang selama ini sudah memanfaatkannya. Namun Aragorn menghentikan Theoden dan ingin membebaskan Paijo dari bayang-bayang Saruman. Akan tetapi Paijo tidak sudi dan kabur dari sana. Mana pakai ngeludahin tangannya Aragorn pula, lur. Setelah itu Theoden hanya bisa menangis begitu mengetahui kematian putranya karena dibunuh bangsa Uruk. He was strong in life. His spirit will find its way to... No parents should have to bury their child. Crystal Hollow. Setelah membahas tentang pasukan Saruman yang cepat atau lambat akan datang menghancurkan kerajaan Rohan, Theoden pun segera memberi perintah untuk mengevakuasi warga ke lokasi teraman di negeri Rohan, yaitu Helm's Deep, dan memilih untuk tidak melawan demi kebaikan rakyatnya. Gandalf pun kecewa dengan keputusan Theoden karena kemungkinan besar semua penyerangan di kota-kota kecil Rohan hanya sebuah pancingan agar Theoden memindahkan rakyatnya ke Helm's Deep yang jaraknya lebih dekat dengan Isengard, lur. Gandalf pun berpesan kepada Aragorn untuk tetap menjaga kerajaan Rohan dari serangan musuh. Lalu Gandalf pergi meninggalkan Rohan dan berpesan ke Aragorn agar menunggunya di hari kelima saat fajar tiba dan lihatlah ke arah timur. By order of the city must empty. We make for the refuge. The people of Rohan, they will hold. Strong will, but I fear for the survival of Rohan, we will need you. Sementara itu di Isengard, Paijo melapor ke Saruman tentang misinya di kerajaan Rohan yang gagal maning dan menceritakan soal kedatangan Aragorn, Legolas juga Gimli. Mendengar itu Saruman pun mengenali Aragorn yang merupakan keturunan langsung dari Isildur dan pewaris tahta kerajaan Gondor. Gandalf, the white Gandalf, the fool Gandalf Greyheim thinks the line was... Semakin jauh perjalanan mereka, Frodo pun semakin merasa gelisah. Mereka berdua sempat berdebat dan Sam terkejut ketika Frodo mengatakan jika cincin itu sudah dipercayakan kepadanya dan dialah yang mengetahui apa yang harus dilakukan. Mulai egois dan emosian ya kan, karena pengaruh dari cincin Luchnut tersebut. No idea what it did to him, what it's still doing to him. The ring was entrusted to me, my task, my own. Pada malam harinya terjadi pertengkaran batin antara kepribadian Sméagol yang baik dengan yang jahat yaitu Gollum. Sméagol merasa dirinya telah berguna bagi orang lain, maka dia tidak membutuhkan kesadaran Gollum lagi. Dan pada akhirnya Gollum pun berhasil diusir oleh Sméagol. My precious. We don't now come back. Go away. I hate you. Told him to go away. Sméagol's fruit. Mulai dari sini kita panggil Gollum dengan Sméagol aja ya, lur ya. Keesokan paginya, Sméagol pun ingin merayakan keberhasilannya mengusir Gollum dengan memberikan 2 ekor kelinci ke Frodo yang langsung dimasak oleh Sam. Setelah itu di kejauhan mereka melihat pasukan bangsa manusia pengabdi Sauron yang sedang berjalan menuju Mordor. Namun tak lama kemudian prajurit-prajurit itu dibantai oleh prajurit dari selatan Gondor, atau biar gampang kita sebut prajurit selatan aja, lur. Prajurit-prajurit selatan yang melihat Frodo and the gang langsung menangkap mereka karena terlihat mencurigakan. Di lain sisi Frodo juga serba salah karena dia tidak mungkin menjelaskan tentang misi rahasianya untuk menghancurkan cincin. You're bound to an errand of secrecy. Those that claim to oppose the... There are no travelers in this land, servants of the Dark Tower. Di perjalanan menuju Helm's Deep, hubungan Aragorn dengan adik Éomer yaitu Éowyn terlihat mulai dekat, lur. Namun hal itu malah membuat Aragorn teringat kekasihnya Arwen dari bangsa peri yang dipaksa ayahnya sang Raja Elrond untuk pindah ke Undying Lands. Karena bangsa peri yakin jika Middle Earth tidak akan aman lagi dan cepat atau lambat Sauron akan mengirim pasukannya ke kota peri Rivendell. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan orc yang menunggangi makhluk buas bernama Warg, dan Raja Theoden pun menyuruh Éowyn untuk kabur duluan dengan rakyatnya menuju Helm's Deep.
Sementara Aragorn, Legolas, dan Gimli membantu pasukan Rohan melawan kawanan orc. Tapi yang terjadi, meski pertempuran dimenangkan pasukan Rohan, sayangnya Aragorn terseret oleh war dan jatuh ke sungai. Legolas beserta Gimli pun hanya pasrah dan tidak bisa mencarinya karena mereka harus segera melanjutkan perjalanan sebelum musuh kembali menyerang. Eowyn akhirnya berhasil tiba di Helm's Deep bersama rakyatnya. Namun dia merasa terpukul begitu mengetahui Aragorn yang menjadi korban di insiden tadi. Lalu ketika Raja Theoden mempersiapkan pasukannya di Helm's Deep, di saat yang sama yaitu di Isengard, Saruman telah memberi perintah ke seluruh prajuritnya yang sangat banyak untuk menyerang Helm's Deep, Lur. Aragorn yang terbawa arus sungai ternyata masih hidup dan terbawa ke tepian. Ya, kalau mati udah kelar dong filmnya sampai sini, ya kan? Aragorn juga sempat bertemu Arwen di mimpi yang mendoakan agar sang dewa selalu melindunginya. Tak lama kemudian Aragorn pun akhirnya siuman dan ditolong oleh kuda dari kerajaan Rohan. Kembali lagi ke Frodo dan Sam yang diculik oleh pasukan selatan dengan komandannya yaitu Faramir. Mereka berdua masih dicurigai sebagai mata-mata bangsa orc. Sampai akhirnya Frodo menceritakan tentang petualangannya bersama para Fellowship. Dan diantaranya adalah Aragorn keturunan Raja Gondor, juga Boromir. Yang ternyata, Lur, Boromir adalah kakak kandungnya Faramir. Setelah itu anak buah Faramir juga menangkap Sméagol dan mulai menyiksanya. Pada akhirnya kesadaran Gollum pun kembali dan mengatakan jika Frodo telah mencuri benda kesayangannya, yaitu cincin Master. Mendengar itu Faramir pun langsung menghampiri Frodo dan ingin mengambil cincin tersebut. Persis seperti keinginan Boromir di film pertama yang berencana menggunakan benda pusaka itu untuk melawan Sauron. Sam pun akhirnya menjelaskan misi mereka yang sebenarnya, yaitu membawa cincin Master ke Mordor dan menghancurkannya di kawah Gunung Doom. Akan tetapi Faramir tidak menggubrisnya dan tetap akan membawa Frodo, Sam dan juga cincin itu ke kerajaan Gondor. You're a friend of Boromir? He was my brother. What did they steal? Precious! Ring of power within my Gondor. No! He's got to destroy it! The ring will go to Gondor. Gimli, Legolas, Eowyn, dan juga rakyat Rohan sangat terkejut melihat Aragorn yang ternyata masih selamat dan berhasil ke Helm's Deep. Aragorn pun melapor ke Theoden tentang pasukan Saruman yang begitu banyak, kira-kira hingga 10.000 prajurit, dan kemungkinan akan tiba malam nanti. Theoden pun segera mempersiapkan pasukannya dan mengandalkan benteng Rohan yang sangat sulit dijebol. Namun di dalam hatinya, Theoden sebenarnya sudah pasrah dengan situasi mereka. Bukan hanya karena prajuritnya yang kalah banyak, namun kekuatan pasukan Uruk jauh lebih tangguh dibanding orc biasa. Aragorn pun menyarankan untuk mencari persekutuan ke bangsa lain. Namun Theoden lebih memilih berjuang sebisanya hingga tewas. Sementara itu di hutan Fangorn, Merry dan Pippin masih berjalan-jalan sambil membahas situasi Middle Earth bersama Treebeard. Lalu bangsa En pun akan mengadakan rapat apakah mereka ikut melawan Saruman atau tidak, karena Saruman akan memotong habis pohon-pohon di hutan demi memproduksi persenjataan bagi pasukannya. How many? 10,000 strong. Let them come. These are Uruk-hai. Armor is thick. You must call for aid. And who will come? And I would have them make such an end as to be worth. Many have come. Go to war. Seluruh anak-anak dan perempuan diungsikan ke bawah Helm's Deep.
Sementara laki-laki, tua maupun muda, apapun profesinya, telah diberikan senjata dan harus turun ke medan perang. Ngerinya pertempuran ini hanya akan menjadi pembantaian, Lur. Karena kerajaan Rohan hanya memiliki 300 prajurit saja. Itu pun banyak yang udah mbah-mbah ini bahkan ini dengan beragam profesi. Versus pasukannya Saruman yang jumlahnya 10.000 dan diantaranya ada bangsa Uruk. Mamam, ya kan? Look at them. They're frightened. You can see it in their eyes. Then I shall die as one of them. Don't go, lad. They have passed into shadow. Alhamdulillahnya pada malam hari ketika semua pasukan Rohan sudah bersiap, mereka kedatangan bala bantuan bangsa peri dari Rivendell yang dipimpin oleh Komandan Haldir atas perintah Raja Elrond. Elrond ingin melanjutkan kerjasama antara peri dan manusia seperti di medan perang melawan Sauron 3.000 tahun yang lalu. I bring word from Elrond. Alliance once existed. Beberapa jam kemudian terdengar hentakan kaki, terlihat kepulan asap yang perlahan-lahan muncul di Cakrawala. Ya, mereka adalah pasukan Saruman yang terdiri dari Uruk, Orc dan juga orang-orang Dunland yang siap membantai prajurit Rohan. Meski sudah dibantu oleh bangsa peri, namun pasukan Saruman masih terlihat lebih banyak. Suasana juga semakin mencekam karena hujan sangat deras. Lalu ketika para Uruk meneriakkan seruan perangnya, pasukan Rohan pun langsung bersiap menembakkan anak panah mereka. Dan yang terjadi, sejauh ini pasukan Rohan masih unggul. Legolas dan Gimli banyak-banyakan bunuh musuh dan tidak ada satupun Uruk yang berhasil menjebol pertahanan tembok mereka. Sampai akhirnya diam-diam mereka memasukkan bom ke dalam saluran air di dinding kastil. Lalu ada satu Uruk yang berhasil menyalakan pemantiknya dan setelah hancurnya dinding Helm's Deep, pasukan Rohan mulai kewalahan karena prajurit Uruk mulai memasuki kastil. Banyak gerbang-gerbang yang berhasil dibobol, bahkan naasnya Haldir pun tewas terbunuh. Situasi semakin kacau ketika pasukan Saruman menembakkan jangkar ke tembok Helm's Deep dan para Uruk semakin mudah menyusup ke kastil. Sementara itu di hutan Fangorn sudah nunggu rapat lama-lama, halah bangsa En memutuskan untuk tidak ikut-ikutan di perang ini, Lur. Merry pun langsung emosi dan mengatakan jika bangsa En adalah bagian dari penduduk Middle Earth yang seharusnya membantu bangsa lain yang kesulitan, khususnya ketika ada pihak yang menghancurkan segalanya seperti Sauron dan Saruman, dan bisa jadi hutan Fangorn adalah target mereka selanjutnya. Tapi tetap saja omongan Merry sama sekali tidak dipedulikan oleh Treebeard. This is not. But you're part of this world. Your part in this. Go back to your home. Fires of ice in the woods of Tuck, all that was once green. Merry pun tidak kekurangan akal untuk meyakinkan bangsa En ikut berperang. Alih-alih berusaha membujuknya dengan kata-kata, Merry meminta Treebeard agar mengantarnya ke arah Isengard. Sesampainya di sana, Treebeard pun terkejut melihat pepohonan yang rata dengan tanah, di mana banyak dari mereka adalah teman Treebeard selama ratusan tahun. Karena itulah Treebeard langsung membangunkan seluruh kaum En-nya untuk balas dendam terhadap Saruman. Sumpah keren banget sih ini, apalagi Saruman kurang pertahanan di markasnya Isengard, Lur, karena hampir semua pasukannya berada di Helm's Deep. Many of these trees were my friends. Come, my friend. Di lain tempat, Frodo, Sam, dan Sméagol telah dibawa Faramir ke kota Osgiliath yang berada di dekat sungai Anduin di antara Mordor dan Gondor.
mereka berdua akan diserahkan ke ayah Faramir yaitu Denethor. Tapi tiba-tiba muncul Reed di atas mereka yang mencium kehadiran cincin master dari Frodo. Stay here. Keep out of sight. Situasi di Helm's Deep semakin parah, meskipun trio kuat yaitu Aragorn, Legolas, dan Gimli mati-matian menyerang musuh. Bagian luar benteng telah berhasil dikuasai Uruk, namun prajurit Rohan masih terus berusaha menahan gerbang ke ruang utama kastil. Sementara Aragorn terus memotivasi Theoden untuk berperang sampai titik darah penghabisan, selagi rakyatnya kabur ke arah gunung. Karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan, yaitu berjuang demi rakyat. Namun Aragorn teringat dengan kata-kata Gandalf untuk melihat ke arah timur di hari kelima saat fajar menyingsing. Tak lama kemudian pintu kastil pun berhasil dijebol. Mereka semua terus melawan mati-matian menuju ke tengah-tengah pasukan musuh yang masih bejibun kayak gini lor. Tapi tiba-tiba dari arah timur saat fajar menyingsing, Let this be the hour. Eden Kings. Go hit him! For the king! Iya, ini loh baru perang seimbang ya kan lur. Gandalf beserta Eomer dan ribuan pasukannya menyerbu pasukan Saruman. Epic banget sumpah sih ini. Di lain sisi tanpa disadari oleh Saruman, bangsa En telah menyerang Isengard dan memporak-porandakan pabrik pasukan Uruknya. Selain itu bangsa pohon tersebut juga menghancurkan tembok waduk dan air bah pun langsung membanjiri lahan tandus di sana sekaligus menyapu bersih pasukan Saruman. Mampus kakek sihir, mampus Anda kan? Sementara itu di kota Osgiliath, Frodo yang terpengaruh oleh Nazgul tanpa sadar naik ke sebuah bangunan dan menunjukkan cincinnya di depan Nazgul. Gak pakai lama Sam pun langsung menolongnya. Namun Frodo yang linglung kayak abis ngelem dan terbawa emosi akan membunuh sahabatnya sendiri yaitu Sam. Sampai akhirnya You know you're Sam. Sam pun mengingatkan Frodo bahwa petualangan yang mereka jalani sangatlah mirip dengan kisah-kisah hebat orang terdahulu yang melalui kegelapan dan kesengsaraan. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kegigihan yang tak kenal lelah, perlahan-lahan kemenangan akan muncul pada waktunya. Selain itu, Sam juga mengatakan bahwa di dunia ini masih ada kebaikan yang layak untuk diperjuangkan. Like in the great stories, Mr. Frodo, full of darkness and danger. Even darkness must. Day will come. Look at the world go back. But in the end, something good in this world that's worth fighting for. Di saat yang sama, pasukan Saruman di Helm's Deep berhasil ditaklukkan. Isengard juga sudah hancur terkena banjir besar dari waduk yang dirubuhkan oleh bangsa En. Sementara itu Faramir akhirnya luluh dan sudi melepaskan Frodo juga Sam demi menghancurkan cincin master tersebut dan demi kebaikan dunia. Meski sesuai hukum kerajaan Gondor, Faramir harus dieksekusi karena keputusannya telah melepaskan mereka. Di lain sisi, pasukan Uruk yang kabur dari Helm's Deep ke hutan Fangorn langsung dibantai oleh bangsa En kapok. It is forfeit. Release them. I think at last we understand one another, Frodo Baggins. Faramir pun menyuruh Frodo, Sam dan juga Smeagol untuk kabur melewati selokan tua di kota Osgiliath. Jalur yang selanjutnya akan ditempuh mereka bertiga memang masih jauh dan sangat mengerikan. Namun Faramir mengingatkan agar Frodo terus melanjutkan perjalanan tanpa ragu demi mengembalikan kedamaian di Middle-earth. Faramir juga mengultimatum Smeagol agar menunjukkan rute yang tepat menuju Mordor dan jangan sedikit pun menyimpan niat jahat ke Frodo maupun Sam. You've shown your quality, sir. Shire must truly be a great realm. This is the old sewer. Runs right under the river through to the edge of the city. May death find you quickly. Go, Frodo. Go with the goodwill of all men.
Setelah ditangkap dan disiksa oleh Faramir, kepribadian Gollum pun mulai menguasai Sméagol kembali. Sampai akhirnya Gollum berencana untuk membunuh Frodo dan Sam secara diam-diam, lalu mengambil cincin master tersebut. Akan tetapi Gollum sempat menyebut sesosok makhluk betina yang akan dia gunakan untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Traitors, filthy little myth. Good lads, they're dead. All our hopes now lie with somewhere in the woods. The battle for Middle-earth is about to begin. Buyar, lanjut kita ke film ketiganya dong lur, dimana itu yang sangat paling epic memang dari triloginya. Jadi sampai jumpa kita di video berikutnya. Assalamualaikum lur.